Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema hari ini terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025. Dan tadi sempat membahas terkait dengan rehabilitasi ya bersama dengan Pak Robi. Nah mungkin dari Bang Nojo sendiri seperti apa komitmen dari BNN sendiri untuk mengatasi hal ini ya, salah satunya dengan rehabilitasi. Ini gimana nih? Ya, kalau untuk komitmen rehabilitasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa rehabilitasi ini terbuka untuk semua orang yang benar-benar pengen menjadi sembuh atau direhabilitasi tanpa unsur paksaan. Jadi yang jelas kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa rehabilitasi itu merupakan hak juga, hak para korban untuk pengen pulih dan sembuh, dan dipastikan juga mereka yang dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu khususnya di rumah rehab nanti mereka akan gratis. Jadi harus diketahui bahwa rehab di BNN itu gratis, tidak berbayar pastinya itu ya. Nah kalau sejauh ini seperti apa untuk masyarakat di Bengkulu yang katakanlah dengan kesadaran diri untuk bisa melakukan rehabilitasi ini? Ya, kalau untuk kesadaran diri itu belum begitu tinggi ya, karena stigma yang ada di masyarakat ini susah sekali kita merubahnya, karena mereka menganggap mereka yang pernah menjadi bagian dari penyalahgunaan adalah suatu kejahatan. Dan pastinya mereka yang tersandung dengan masalah korban itu akan sulit diterima sama masyarakat. Ini menjadi tugas kita bersama, terutama Pupan Bengkulu dan BNN juga, bagaimana caranya mengubah stigma masyarakat bahwa mereka yang korban penyalahgunaan narkoba yang dari rehabilitasi itu bisa diterima di masyarakat dan bisa hidup produktif kembali. Nah ini seperti apa nih kalau kita melihat kan untuk katakanlah tadi dengan kesadaran diri untuk melakukan rehabilitasi gitu ya Pak. Apakah setelah dari rehabilitasi ini ada kegiatan yang bisa dilakukan dengan pembinaan yang sudah dilakukan dari BNN sendiri Pak? Katakanlah untuk bisa diterima oleh masyarakat kembali gitu ya. Betul, di program kita di rehabilitasi itu kan untuk pemulihan selama 3 bulan. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang memang membentuk motivasi kepada residen. Saat ini pun di kita ada sekitar 28 atau 30 itu dari berbagai kota yang memang secara sukarela baik dari keluarga maupun pribadi untuk berusaha untuk sembuh. Itu apalagi kalau dari niat pribadi masing-masing itu akan lebih cepat sembuh. Karena kalau kita menyuruh orang yang pengen itu susah sembuhnya. Dan itu juga setelah pasca rehabilitasi juga kita ada kunjungan. Artinya kita melihat bagaimana kondisi dari yang sudah selama 3 bulan kita rehab, kita tetap kunjungi, melihat keadaan mereka. Dan tentunya ada pasca rehabilitasi juga, kita kadang juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Nah mungkin pelatihan-pelatihan seperti yang dibutuhkan gitu ya oleh para mantan-mantan pecandu narkotika itu sendiri gitu ya. Apalagi tadi dengan stigma-stigma masyarakat gitu yang menganggap bahwa pecandu narkotika ini adalah aib dan segala macam gitu. Bahkan tidak bisa untuk beraktivitas dan juga bekerja di lingkungan masyarakat gitu. Nah mungkin pelatihan-pelatihan diberikan ini seperti apa nih Bang Nojo untuk bisa dilakukan oleh teman-teman setelah pasca gitu dari rehabilitasi? Pastinya setelah mereka pasca itu kan memberikan pelatihan-pelatihan, dan mungkin BNN Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu itu bekerja sama dengan Badan Latihan Kerja BLK untuk dalam kegiatan pelatihan-pelatihan tahunan mereka. Jadi disesuaikan komposisinya apa, kebutuhannya apa. Biasanya juga dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu khususnya yang pasca rehab bisa ikut serta dalam kegiatan itu, atau mungkin juga bisa terlibat dalam kegiatan life skill. Life skill ini merupakan pelatihan yang dilakukan yang diberikan oleh Badan Narkotika Provinsi Bengkulu kepada masyarakat di daerah kelurahan atau desa Bersinas, dan diperuntukkan bagi masyarakat terutama mereka yang pernah tersandung yang namanya masalah peredaran gelap narkotika. Nah, kalau untuk dukungan suportif dari masyarakat ini seperti apa? Sebaiknya kita sebagai masyarakat kita melihat dari para pecandu narkotika untuk bisa memberikan dukungan suportif kepada mereka ini gimana nih Bang Nojo? Iya, jadi salah satu kita yang dilakukan rehab itu bukan merehab pasiennya juga, tapi juga kepada keluarganya, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, pada keluarga
dan masyarakatnya tentang bagaimana penyalahgunaan itu bisa terjadi, dan diharapkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama keluarganya, dia bisa menerima kembali mereka yang tersandung masalah narkoba dan hidup bisa secara normal seperti biasanya. Itu sih yang diharapkan. Jadi memang masyarakat ini ataupun mungkin keluarga juga diberikan edukasi gitu ya, agar mungkin para pecandu yang tadi sudah direhabilitasi ini bisa diterima kembali dan tentunya bisa berbaur kembali dengan masyarakat seperti itu. Nah, tadi untuk peringatan Hari Anti Narkotika Internasional nanti dari Pupan sendiri apa nih kegiatan nanti, Bang? Kegiatan seperti biasanya juga tetap melakukan kegiatan KIF yang pergian ke sekolah dan kampus juga di berbagai kampus Bengkulu dan sekolah Bengkulu juga. Terus kita tetap aktif melakukan dialog interaktif juga melalui media sosial, dan mungkin nanti pada saat ini kita salah satu kegiatan kita untuk hari ini yang melakukan katakanlah karantina dan bintek Pupan untuk menuju grand final Pupan Bengkulu 2025 pastinya. Oke, nah ini menarik juga terkait dengan Pupan ini kan salah satu penggerak gitu ya Pak, yang berkaitan dengan untuk bisa mensosialisasikan, memberikan edukasi dan juga informasi. Mungkin banyak juga masyarakat di luar yang ingin tahu sebetulnya Pupan ini seperti apa gitu. Barangkali nanti anaknya juga ingin menjadi penggerak gitu ya di Pupan sendiri untuk bisa memberikan edukasi dan informasi. Boleh nih Bang? Ya, jadi Pupan itu singkatan dari Pemuda-Pemudi Anti Narkoba yang merupakan sekumpulan anak muda yang telah dilatih oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu untuk menjadi seorang penggiat. Jadi mereka di sini diberikan pemahaman dan pembekalan bagaimana mereka bisa menjadi penggiat, bahkan bisa menjadi penyuluh narkoba di masyarakat. Dan tentunya mereka ini merupakan batas-batas usia remaja, yaitu 16 sampai 23 tahun. 16 sampai 23 tahun ya. Artinya kalau di sekolah itu antara kelas 1 SMA sampai mereka kuliah sih, lebih kurang seperti itu. Nah, kenapa Pupan ini penting sekali menurut saya? Karena tadi bagaimana caranya kita bisa membuka pintu atau katakanlah pintu yang tertutup antara katakanlah anak muda dengan katakanlah informasi tentang narkoba. Dulu waktu pertama saya cerita sedikit nih, kenapa Pupan itu ada. Pada saat itu kita pernah dari BNN juga dulu melakukan kegiatan ke kampus. Ke kampus itu mahasiswanya ramai. Ketika ada BNN berbubar langsung, karena mereka menganggap kayak apa ya, kalau bahasa kita itu BNN itu adalah hama mungkin. Jadi dia atau mungkin ada rasa ketakutan juga melihat gitu ya. Nah ini makanya kita berpikir kalau seperti ini kayaknya kita akan ditolak terus sama anak muda. Makanya kita berpikir bagaimana kita bikin penggiat ini repack dengan anak muda seumuran mereka. Makanya mau tidak mau kita bikin katakanlah media atau berupa Pupan Bengkulu ini menjadi role model bagi anak-anak muda Bengkulu, dan pastinya saya pastikan bahwa Pupan Bengkulu itu merupakan circle terbaik. Karena kenapa? Semua anak Pupan itu tidak ada yang merokok pastinya. Oh gitu ya. Itu salah satunya syaratnya seperti itu, tidak ada yang merokok. Jadi melihat dari latar belakang gitu sendiri, kenapa kalau melihat dari teman-teman BNN ketika ingin menyampaikan sosialisasi dan edukasi, masyarakat kadang menghindar gitu. Tapi dengan usia yang sebaya, katakanlah anak-anak muda yang bisa memberikan informasi yang lebih mungkin bisa diterima oleh masyarakat, ini juga menarik terkait dengan adanya Pupan. Apalagi di sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu anak-anak sekolah pelajar itu kalau melihat kakak-kakaknya mungkin yang secara fisik eye-catching, dia tuh lebih memahami dan lebih pengen mendengar. Oh, saya pengen seperti kakak itu loh, kok kakak ini bisa berprestasi, kok bisa memiliki segudang prestasi dan dia tidak menggunakan narkoba. Itu bisa menjadi motivasi anak muda juga sih. Oke, ini menarik. Baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.